Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan begitu banyak nikmat yang kita tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Kita bersyukur bil qauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillahi ala kulli halin. Bersyukur ketika kita diberikan mata yang dapat melihat dengan jelas. Bersyukur ketika kita diberikan tangan sehingga kita dapat mampu untuk berinfak dan sedekah. Diberikan anugerah yang luar biasa, kehidupan yang sangat luar biasa, dan segala nikmat yang tidak akan bisa kita hitung. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemudahan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan beroleh syafaat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sekaligus Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi yang unzila fihil Quran, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan, ada penjelasannya di dalam petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Para kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu Al-Quran adalah sebagai pedoman dari kaum muslimin, pedoman bagi umat Islam, pedoman bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran begitu banyak petunjuk yang selayaknya menjadi pedoman kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia, sehingga dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini bisa menjadikan ladang kita untuk berbekal nanti di hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga ada penjelasan-penjelasan, misalkan tentang ilmu mawaris, dijelaskan dengan gamblang bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya. Al-Quran berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang harta warisan.
Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan juga ada satu kewajiban. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 diwajibkan atas orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa hanya orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman akan percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ada kehidupan yang tidak hanya fana, tetapi ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Maka bagi orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Dan tujuan berpuasa sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Bagaimana menjadi insan yang bertakwa? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berpuasa, kalau kita sudah meraih derajat takwa, maka balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wazari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk memperoleh ampunan Allah, untuk memperoleh ampunan Rabbmu. Wa jannatin, dan jannah surga, uiddat lil muttaqin. Dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Kalau di dunia ada rumah, tipe-tipe rumah, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, RS, XSS. Kemudian ada rumah tipe 26, tipe 36 dan seterusnya. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, rumahnya di surga itu luas sekali. Jadi seluas langit dan bumi. Tidak ada kan lagi rumah susah selonjor atau RSS. Tapi rumah yang lapang bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang diwajibkan puasa. Orang-orang yang beriman, tanda-tandanya adalah, jadi orang-orang yang beriman itu di dalam hatinya al-imanu fil qalbil mu'min, al-imanu fil qalbil mu'min, iman yang tertancap di hati orang-orang mukmin, kasaja roti, seperti sebuah pohon. Laha, di dalam pohon itu sab'atun auson, ada 7 cabang. Cabang yang pertama adalah ngusnu yantahi ilal qalbi, cabang yang melekat di dalam hati. Wasamarotuhu, buahnya adalah sihatul irodah, waniyatul ikhlas. Cabangnya adalah sehatnya keinginan, sihatul irodah, dan niat yang ikhlas. Maka orang-orang yang mukmin memiliki sehatnya irodah, memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas. Itu cabang yang pertama. Kemudian untuk cabang yang kedua, wa usnu yantahi ila lisanihi, cabang yang melekat pada lisannya. Wa samaratuhu, buahnya adalah sidqul maqal, adalah kebenaran ucapan. Kalau di dalam istilah orang Indonesia,
lisanmu adalah harimaumu. Jadi lisan kita bisa menerkam kalau tidak digunakan dengan baik. Kalau lisan kita selalu digunakan sidqul maqal, maka akan menolong kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Cabang iman yang ketiga adalah husnu yantahi ila ainihi. Cabang yang melekat pada mata orang yang beriman adalah apa yang dilihatnya an-nidharu ibarat. Apa yang dilihatnya menjadi satu pelajaran, menjadi sebuah hikmah. Contoh misalkan ini di bulan Ramadan, kasus yang ada, yang lagi viral, yang ada di berita-berita, yang ada di TV, adanya tawuran antara geng perempuan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mendidik anak selama ini. Sudahkah kita ajarkan tentang etika? Sudahkah kita ajarkan tentang akhlak? Sudahkah kita ajarkan tentang tauhid? Bahwa pengawasan Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Kalau sudah benar pendidikan kita, tidak mungkin anak-anak kita tawuran di luar sana. Dia akan takut karena pengawasan Allah melekat pada dirinya. Kemudian yang keempat, husnu yantahi ila yadaihi. Cabang iman yang melekat pada tangan kita, wa samaratuhu. Buahnya adalah infaku sedekah, infak dan sedekah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam harta kita bukanlah sebenarnya milik kita secara keseluruhan, tetapi ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ada anak yatim yang harus kita santuni. Ada orang miskin yang memerlukan uluran tangan kita. Ada orang-orang yang kesusahan yang membutuhkan bantuan kita. Maka tanda orang-orang yang beriman adalah tangan kita ringan untuk membantu mereka, mengulurkan infak dan sedekah kita. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, husnu yantahi ila rijli. Cabang yang melekat pada kaki. Wa samaratuhu. Buahnya adalah ilal jamaah. Adalah berjamaah. Salat berjamaah. Langkah kaki kita senantiasa mengarah kepada kebenaran. Semoga dan semoga. Allahumma amin. Kemudian cabang yang keenam, husnu yantahi ila jawfihi. Cabang yang melekat pada perut atau batnun, perut kita. Wa samaratuhu. Buahnya adalah aklul halal. Makan yang halal, watarku subhat, dan meninggalkan yang subhat. Dari cara kita memperoleh, dari cara kita mencari, cara kita mengolah, cara kita menyajikan, semua adalah halal. Itu adalah tanda-tanda orang yang memiliki iman. Kemudian tanda yang ketujuh yaitu husnu yantahi ila nafsihi. Tanda yang melekat pada jiwa seorang mukmin. Wa samaratuhu. Buahnya adalah tarkus syahwat, meninggalkan syahwat. Syahwat adalah sesuatu yang menyenangkan sebenarnya, tetapi terkadang menjerumuskan apabila kita tidak berhati-hati. Para pendengar, tadi ada cabang yang melekat pada tangan adalah infak sedekah. Ajaran dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang suka sedekah akan dekat kepada manusia. Kalau sudah dekat dengan manusia, maka dia akan dekat dengan Allah. Apabila sudah dekat dengan Allah,
maka dia akan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang-orang yang kikir maka akan jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan akan jauh dari surganya Allah. Dan orang-orang yang dengan ikhlas bersedekah, setiap satu kebaikan akan memperoleh 700 kebaikan. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Mari kita meningkatkan amal ibadah melalui 7 cabang yang melekat pada diri kita dengan memperbanyak amal ibadah, amal soleh, sehingga kita memperoleh derajat orang-orang takwa. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.